Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, sumber yang Anda bagikan itu membawa kita ke bab 17 dari The Art of Impossible. Fokusnya menarik banget, kreativitas jangka panjang. Jadi bukan cuma soal ide cemerlang sesaat gitu ya, tapi lebih ke gimana caranya biar api kreatif ini tetap nyala terus selama bertahun-tahun berkarir. Betul sekali. Dan yang menarik dari bab ini, penulisnya mengakui kalau riset ilmiah formal soal ini tuh masih agak kurang. Jadi kita bakal banyak belajar dari wawasan praktis hasil wawancara dia dengan, ratusan peak performers. Ya, atlet top, seniman hebat, ilmuwan gitulah. Oke, jadi sumbernya lebih ke pengalaman nyata ya. Nah, misi kita kali ini apa nih? Ya, kita coba bongkar strategi sama pola pikirnya. Biar Anda juga bisa gitu, jaga momentum kreatif, nggak gampang capek emosi, dan ya syukur-syukur bisa hidup dari kreativitas dalam jangka panjang. Ya, mari kita mulai bedah. Pertama-tama kayaknya penting ya kita sadari tantangannya dulu. Kreativitas jangka panjang ini kan beda ya rasanya ya. Beda banget, ada tarik ulur terus-meneruskan antara ide yang murni, idealis, sama sisi bisnisnya. Dan itu, ya ampun, sering banget bikin capek emosi, bener nggak? Bener banget. Nah, karena tadi dibilang sains formalnya kurang, kita belajar dari praktisi nih. Ada poin-poin kunci apa aja dari sumber ini? Oke, yang pertama nih, idenya dari novelis John Barth. Kita perlu punya apa yang disebut koleksi panah lengkap. Koleksi panah lengkap, maksudnya gimana tuh? Jangan cuma jago satu hal gitu, tapi nanti nggak jadi ahli dong kalau terlalu banyak. Nah, pertanyaan bagus itu. Ini bukan soal jadi tahu banyak tapi dangkal ya. Intinya lebih ke fleksibilitas sama ketahanan. Jadi, kuasai berbagai gaya atau mungkin bentuk komunikasi lain, atau skill pendukung di sekitar bidang utama Anda. Contohnya gampang deh, penulis novel. Mungkin dia juga perlu bisa nulis blog, artikel pendek, atau bahkan ya copywriting kalau memang diperlukan. Oh, oke. Jadi kayak ngebangun gudang senjata cadangan gitu ya di sekitar keahlian utama kita. Biar nggak gampang goyah kalau ada perubahan. Jadi bukan spesialis murni, tapi lebih ke versatils ya. Nah, itu dia, versatilis. Jadi diversifikasi skill buat ketahanan. Paham. Oke, itu yang pertama. Terus gimana caranya jaga semangatnya biar nggak padam? Kan pasti ada naik turunnya tuh bertahun-tahun gitu. Ada masa jenuh pasti. Betul! Nah, ini nyambung ke pelajaran kedua. Ini dari tokoh kayak Gabriel Garcia Marquez sama Ernest Hemingway. Kuncinya itu momentum. Dan triknya, ini agak aneh mungkin kedengarannya. Sengaja berhenti kerja justru pas lagi semangat-semangatnya. Bisa jadi pas di tengah kalimat malah. Hah? Berhenti pas lagi on fire? Serius? Bukannya malah aneh ya, harusnya kan lanjut terus mumpung lagi lancar idenya. Justru itu dia. Pas kita berhenti di puncak semangat, itu katanya menciptakan semacam tegangan psikologis yang positif. Jadi ada rasa penasaran, dorongan buat nyelesain yang belum kelar itu, yang bikin kita besoknya pengen cepet-cepet balik lagi ke meja kerja dengan energi yang sama. Oh, jadi kayak sengaja bikin penasaran buat diri sendiri gitu ya? Iya, kurang lebih gitu. Jadi roda momentumnya terus muter, nggak ada tuh rasa malas buat mulai lagi besoknya. Hemingway kan terkenal tuh, sering banget nyudahin sesi nulisnya pas di tengah kalimat. Ya karena ini alasannya. Wah, menarik juga ya, manfaatin ketegangan buat jaga aliran. Tapi, pasti ada lah ya momen-momen di mana kita bener-bener macet total. Frustrasi banget gitu rasanya. Pengen banting meja mungkin. Gimana tuh ngadepinnya buat jangka panjang? Oh pasti ada. Jelas banget itu terjadi. Dan ini pelajaran penting berikutnya. Kita harus bisa terima frustrasi itu sebagai bagian integral dari proses kreatif. Di sumbernya diceritain pengalaman penulisnya sendiri. Sampai nangis, teriak-teriak gitu katanya, saking macetnya. Dan ya itu normal. Normal ya? Jadi frustrasi itu bukan berarti kita gagal gitu? Bukan, sama sekali bukan. Justru itu sinyal kalau kita lagi bergulat sama tantangan yang penting, yang berarti. Ada beberapa pemikir juga bilang, frustrasi ini malah bisa jadi pemicu respons inovatif. Jadi kayak mekanisme mental kita yang mendorong cari solusi baru. Oke, jadi perspektifnya diubah ya. Frustrasi itu sinyal proses, bukan sinyal buat berhenti. Tepat. Jadi bukan dilawan habis-habisan, tapi ya didamaikan gitulah sebagai bagian dari perjalanannya. Lega dengernya. Oke, itu soal frustrasi. Ada lagi nggak strategi lain buat jaga si api kreatif ini? Ada nih.
pandangan menarik dari atlet Gretchen Blayler. Dia bilang, seringkali kreativitas itu munculnya sebagai hasil sampingan, bukan tujuan utamanya. Hasil sampingan? Maksudnya? Maksudnya, jangan bangun pagi terus mikir, oke, hari ini gue harus kreatif. Beban banget kan itu. Fokus aja ke kerja kerasnya yang didorong sama passion, terus belajar, asah keahlian, ya mastery lah istilahnya. Nanti biarin aja ide-ide baru itu muncul sendiri sebagai buah dari dedikasi kita ke prosesnya. Bukan dipaksa harus muncul. Masuk akal sih. Iya, analoginya pas itu. Sip. Ada poin terakhir nggak yang krusial banget? Ada. Satu lagi yang fundamental banget menurut saya. Jaga janji Anda. Nah, ini ada dua sisi penting. Pertama, jaga janji ke orang lain. Ini penting banget buat bangun reputasi, keandalan, kepercayaan. Apalagi kalau kreativitas kita ada aspek bisnis atau kolaborasinya. Ini pondasi buat karir panjang. Oke, itu sisi eksternalnya ya. Betul. Nah, yang kedua, dan ini mungkin lebih penting buat momentum internal kita, jaga janji pada diri sendiri. Sekecil apapun itu. Misalnya janji mau nulis 100 kata tiap hari, atau latihan skill tertentu 15 menit. Kalau kita bisa nepati komitmen kecil harian ke diri sendiri ini, itu ngebangun kepercayaan diri sama disiplin internal yang kuat banget. Jadi membangun integritas sama diri sendiri juga ya? Tepat. Dan ini katanya juga nyambung ke kemampuan orang kreatif yang sering punya kepribadian sekaligus gitu. Maksudnya, bisa sangat disiplin sekaligus sangat bebas berekspresi. Bisa konservatif sekaligus pemberontak. Nah, menjaga janji ini bagian dari sisi disiplinnya itu. Jelas banget sih kalau gitu. Jadi kreativitas jangka panjang ini bukan soal sulap atau bakat doang ya. Tapi ini soal strategi yang sadar, soal mental yang kuat, cara bangun momentum, nerima frustrasi, dan ya itu tadi, jaga integritas lewat komitmen. Ini emang permainan jangka panjang ya. Tepat sekali. Kombinasi antara disiplin sama fleksibilitas. Kerja keras, tapi juga bisa menerima kalau ada pasang surut emosi. Intinya, sadar kalau ini tuh maraton, bukan lari sprint. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda renungkan dari pembahasan kita hari ini. Dari semua strategi tadi, punya banyak panah, berhenti pas lagi semangat, menerima frustrasi, fokus ke proses, sama jaga janji, strategi mana sih yang rasanya paling menantang buat Anda pribadi? Tapi mungkin bisa mulai Anda coba terapkan sedikit aja minggu ini buat nguatin daya tahan kreatif Anda dalam jangka panjang. Coba pikirin satu langkah kecil aja, mungkin awalnya paling nggak nyaman, tapi siapa tahu dampaknya besar ke depan.